Ya, jumpa lagi dengan saya, Yasinta Indrianti, untuk membahas tema tentang pentingnya penjurusan di sekolah dan perguruan tinggi. Sebuah topik yang hampir tiap tahun, terutama di masa-masa sekarang ini, masa-masa menjelang tahun ajaran baru, topik ini menjadi diskusi yang hangat, baik di rumah, baik di antara kelompok pertemanan, baik di sekolah, ya, dan kemudian juga baik di perguruan tinggi. Kenapa penjurusan itu menjadi penting? Ya, nah kita akan cari tahu kenapa memilih jurusan itu menjadi sangat penting. Kita flashback dulu, zaman kita kecil. Zaman kita kecil, mungkin sebagian besar dari kita pernah ditanya, kalau besar mau jadi apa? Saya sering sekali dulu ditanya seperti itu. Kalau besar mau jadi apa? Mungkin saat itu, zaman saya kecil, jawaban-jawaban yang umum itu adalah, saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi astronot. Itu jawaban-jawaban umum saat itu. Ya, karena memang dunia saat itu belum terlalu banyak terpengaruh oleh kemajuan teknologi. Beda dengan anak-anak zaman sekarang yang mungkin begitu ditanya jawabannya adalah, saya mau jadi YouTuber, saya mau jadi artis Instagram, saya mau jadi developer game, saya mau jadi pembuat website, misalnya seperti itu. Nah, saat kecil sudah mulai paham dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban itu. Begitu kita menggunakan seragam SMP, SMA, kita juga ditanya, mau ambil jurusan yang apa? Kalau di SMA itu kan biasanya ada 3 tuh. Ada IPA, ada IPS, dan kadang ada bahasa. Kecuali mereka yang memang sudah masuk di sekolah-sekolah penjurusan ya, SMK, yang memang biasanya sudah khusus. Ada yang tata boga, ada yang IT, ada yang macam-macam. Pertanyaan ini juga biasanya terus bergulir dan masih tetap dipertanyakan. Nah, begitu masuk mau menjadi mahasiswa, mau jadi psikolog kah, mau ambil jurusan psikologi kah, mau ambil jurusan teknik kah, mau ambil keguruan kah, mau ambil hukum, pilihannya semakin banyak. Jadi pertanyaannya biasanya juga semakin kompleks. Kalau mau ambil dokter, mau dokter apa? Mau dokter umum kah? Mau spesialis anak kah? Mau spesialis kandungan kah? Pilihannya ada banyak, cabangnya ada banyak. Mau jadi programmer, banker, farmasi, arsitek. Pertanyaan-pertanyaan itu terus digulirkan. Tadi dari kita kecil sampai dewasa. Nah, pertanyaan ini bisa jadi menjadi momok bagi sebagian besar siswa. Mungkin ada yang terbiasa, udahlah, biasa aja. Tapi ada juga yang karena terus ditanyakan dan bingung menjawabnya seperti apa, sehingga ini menjadi momok bagi mereka. Menjadi momok bagi siswa yang memang masih nggak yakin. Kira-kira saya ini mau ambil jurusan apa? Kira-kira jurusan yang tepat buat saya itu apa? Nah, pertanyaan yang sederhana, yang mungkin buat beberapa orang itu pertanyaan sepele, itu bisa menjadi sumber kerutan bagi sebagian lainnya, sumber kebingungan bagi sebagian lainnya, dan menjadi sumber masalah pikiran, bahkan perilaku ataupun mental. Karena semakin banyak ditanya, mereka semakin bingung. Dan mereka semakin merasa, duh kok teman-teman saya sudah bisa menentukan jurusan. Mereka sudah dapat jurusan, sementara saya belum. Duh, sahabat saya udah dapat beasiswa, sementara saya masih bingung menetapkan saya mau ambil apa. Merasa stres, merasa nervous, merasa tak berdaya,
Ini yang akhirnya dialami oleh sebagian besar siswa yang tidak yakin tadi, yang tidak yakin akan dirinya, yang tidak yakin akan jurusan yang akan dia ambil, yang tidak yakin akan pilihan yang harus dia tetapkan. Dan seringkali di situasi seperti ini, orang tua itu justru merasa memang ini adalah pertanyaan kecil, tapi penting buat kita, buat kalian, buat semuanya, buat anak-anak, untuk merencanakan seluruh jangka panjang kehidupan kita sebelum kita lulus. Jadi, memilih jurusan itu tidak hanya sekedar ketika saya memilih jurusan psikologi, ketika saya memilih mengambil jurusan guru, atau bahkan saya mengambil jurusan karena tidak ada jurusan lain yang bisa saya ikuti. Terpaksa. Tidak sekedar semacam itu. Bagi orang tua, pemilihan jurusan itu artinya bagaimana kita bisa merencanakan jauh ke depan, keseluruhan hidup kita, sebelum kita masuk kuliah dan bahkan sebelum kita lulus. Ini sangat penting. Cuman ternyata tidak semua perasaan yang disampaikan itu menjadi penting bagi siswa, bagi anak, ya, bagi calon mahasiswa. Dan ini justru dianggap sebagai tekanan yang sangat banyak. Tekanan yang merupakan sebuah beban. Sehingga ada kalanya orang yang bersikap mengabaikan. Yang penting ambil jurusan aja. Atau ngikutin mau mama aja deh. Daripada mama ngomel gitu ya. Atau ikut-ikut teman. Jurusan itu nggak penting. Yang penting saya enjoy hidup saya kuliah bersama dengan orang-orang yang saya suka, dengan teman-teman saya, dengan sahabat saya. Tapi, pernahkah kita berpikir, tahukah Anda ya, bahwa ternyata pemilihan jurusan itu dampaknya cukup panjang. Salah memilih jurusan itu ternyata bisa menjadi sebuah kesalahan yang sangat mahal. Salah menetapkan keputusan saat ini, itu ternyata bisa kita bayar mahal dari tahap-tahap selanjutnya. Apa saja itu? Salah memilih jurusan, itu artinya kita tidak punya passion dalam jurusan yang kita pilih. Belum tentu kita juga punya kemampuan, karena bisa jadi kita memilihnya asal. Banyak sekali di universitas-universitas ada mahasiswa abadi yang tidak lulus-lulus. Yang kalau normalnya lulusnya itu 4 tahun, ini mungkin 7 tahun, sekarang batas maksimalnya 7 tahun ya, nggak lulus juga. Ini salah satu akibat ketika kita tidak memikirkan dengan matang jurusan yang akan kita ambil. Kemudian pada saat sudah mau lulus, kita bingung. Bahkan kita sudah memakai toga, kita masih bingung. Apa yang akan saya lakukan setelah ini? Sampai saat ini saya masih mengalami banyak sekali orang-orang yang sudah lulus, menjelang lulus bertanya kepada saya, mahasiswa saya, Miss, kerjaan yang cocok buat saya apa ya? Padahal jelas-jelas dia mengambil sebuah jurusan dengan bidang pekerjaan yang biasanya ya sudah diarahkan dari situ, tapi masih bingung. Saya ini cocoknya apa ya kerjanya? Kok saya mau ngambil ini, kok saya merasa nggak seret ya? Jadi justru upacara kelulusan itu kadang-kala juga tidak membuat bahagia sebagian besar mahasiswa. Karena apa? Mereka juga bingung. Setelah ini saya gimana? Orang tua sudah menuntut saya mandiri, tapi bahkan untuk menetapkan pekerjaan saya saja saya masih bingung. Akhirnya begitu sudah mulai bekerja, inilah yang terjadi. Duduk di meja, duduk sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan, tapi don't know what to do. Tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan berkas-berkas, dengan pekerjaan. Sementara di kantor
orang sudah menuntut kita bisa. Ya karena kita lulusan dari sebuah jurusan yang pas untuk bidang pekerjaan yang kita lamar dan akhirnya kita terima. Tapi karena pada saat memilih jurusan itu kita tidak berpikir secara matang, akhirnya pada saat bekerja justru pilihan jurusan itu menjadi batu sandungan bagi hidup kita, menjadi beban. Karena kita tidak tahu apa yang sedang kita geluti dan kita tidak tahu bagaimana cara menggelutinya, bagaimana cara menyelesaikannya. Dan tidak hanya sekedar itu, Bapak, Ibu, teman-teman. Ternyata kesalahan memilih jurusan. Saya tadi sebut sebagai harga yang harus dibayar mahal. Karena berdampak juga pada perkembangan kita. Pada saat kita usia dewasa, ketika kita memang tidak memilih jurusan dengan tepat, kita bisa mengalami satu fase yang semestinya orang mengalami intimasi, mengalami sukacita dengan orang lain, kita justru mengalami keterasingan. Orang lain bisa membangun karir dengan baik, orang lain bisa mencapai cita-cita dengan baik, tapi kita justru sebaliknya, kita merasa bingung. Lagi-lagi, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya merasa frustasi, karena merasa terjebak dengan pilihan yang salah. Dan ini akan bisa berdampak dengan masa tua kita. Masa tua yang seharusnya kita bisa bercerita banyak hal tentang pencapaian, kita bisa berbagi kesuksesan, tapi justru kita penuh dengan penyesalan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, kita saat ini untuk yang sedang memilih jurusan, sedang pada fase memilih jurusan, kita berada di poin yang luar biasa. Kita berada di titik yang terpenting dalam hidup kita. Karena semua pilihan masih ada di depan kita. Kita belum mengambilnya. Dan pilihan itu tadi seperti yang saya jelaskan, memberikan dampak yang luar biasa untuk kehidupan kita selanjutnya. Kita punya seluruh masa depan yang masih ada di depan kita. Saat ini yang belum mengambil jurusan berarti mungkin ada di yang level 1, 2, 3, 4. Artinya masih ada sekian tahap, sekian fase di depan yang belum kita jalani, yang kita semestinya tidak perlu sesali. Ya. Dan sekarang adalah saat yang tepat untuk memikirkan masa depan Anda. Karena jurusan itu tidak hanya berdampak pada saat kita kuliah, pada saat kita menjalani perkuliahan, sehingga kita bisa atau tidak bisa, mampu atau tidak mampu, tapi sampai kita memilih pekerjaan, which is itu adalah keseluruhan hidup yang akan kita jalani. Seberapa bahagia kita nanti pada saat kita bekerja. So, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Memilih jurusan itu bukan hanya sekedar memilih universitas yang keren. Memilih jurusan bukan hanya sekedar memilih jurusan yang diikuti banyak orang. Memilih jurusan bukan hanya sekedar memilih jurusan yang ditetapkan oleh orang tua. Memilih jurusan bukan hanya sekedar memilih jurusan yang diikuti oleh orang-orang yang kita sayangi, oleh teman-teman kita, oleh sahabat kita. Semua ini tentang Anda. Pelajari diri Anda lebih lagi. Kuasai diri Anda. Tanyakan siapa saya, karakter saya, gaya belajar saya, multiple intelijensi saya. Karena itu sangat penting pada saat kita menetapkan jurusan. Menyesuaikan jurusan dengan diri kita. Itu akan membantu kita pada saat mengambil jurusan, saat menjalaninya, itu bisa lebih mudah. Karena sesuai dengan passion kita, sesuai dengan diri kita. Sehingga kita juga perlu mengeksplor karir. Sebelum memilih jurusan, penting sekali untuk kita tahu jurusan ini ketika lulus akan jadi apa. Waria, ketika lulus itu akan jadi apa?
Dokter ketika lulus ternyata bukan hanya sekedar dokter umum, ada banyak pilihan lainnya. Menjadi psikolog, psikolog juga ada banyak pilihan. Mau psikolog pendidikan, mau psikologi industri organisasi, mau klinis, ada banyak sekali. Nah, temukan talent Anda. Ini juga sangat membantu ya dalam menetapkan jurusan. Dan ini justru yang paling penting. Saya suka musik. Saya suka sekali mengekspresikan diri. Tapi pilihan yang diberikan kepada saya, jurusan-jurusan yang memerlukan saya berpikir berat dan serius. Bisa jadi sepanjang kuliah nanti, ini akan menjadi masalah. Karena kita punya energi untuk hobi yang lain. Sehingga bisa jadi kita akan terdrag, kita akan terdistract dengan hobi-hobi yang, kalau yang namanya hobi itu ya sesuatu yang sangat-sangat ingin kita lakukan, dan kalau kita lakukan menjadi happy. Tapi begitu kita nggak lakukan, sebaliknya, kita nggak merasa happy, merasa tertekan justru. Dan jangan sampai lupa, di setiap fase kehidupan kita, ada yang namanya perangkap zona nyaman. Ini saya gambarkan sebagai tikus yang kekenyangan, meskipun tikus itu makannya belum tentu beras ya. Kalau di film-film makannya keju, tapi gambarnya dapatnya begini. Ya, jadi dia cukup nyaman karena merasa segala sesuatu terpenuhi. Bisa jadi di antara kita sekarang ini segala sesuatunya ada di depan mata. Mau minta apapun dapat. Sehingga jurusan itu bukan menjadi sesuatu hal yang penting untuk dipikirkan. Tapi jangan lupa ketika makanan itu habis, kita sudah nggak bisa keluar karena kita sudah terjebak terlalu dalam. Bisa jadi mungkin ini sudah terlalu gendut seperti saya gitu ya. Kita nggak bisa keluar lagi. Terjebak di zona nyaman itu ya memang awalnya nyaman, enak. Tapi begitu kenyamanan itu hilang, saat itu sudah sangat terlambat untuk kita bisa keluar, untuk kita bisa melihat dunia luar. Yang ternyata bisa jadi lebih baik. Lebih baik kita keluar pada saat kita nyaman, untuk melihat jauh, dan untuk beradaptasi dengan situasi baru, dibandingkan kita terus menikmati kenyamanan, tapi pada akhirnya justru kesengsaraan yang kita dapat. Jangan biarkan orang lain mengontrol mimpi Anda. Karena mimpi Anda ada di tangan Anda. Mimpi Anda itu adalah Anda yang tentukan. Anda yang akan menjalani, Anda yang akan menikmati, atau mungkin Anda yang akan menyesali. Jadi, jangan biarkan orang lain mengontrol mimpi Anda. Dan jangan pernah berhenti belajar. Belajar tentang jurusan, belajar tentang memaknai jurusan, itu sangat penting saat ini. Jadi jangan pernah berhenti untuk bertanya, jangan pernah berhenti untuk dikasih tahu. Milikilah hati sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid yang memang terus mau mencari tahu. Karena kalau tidak, kita hanya dengan pemikiran kita sendiri, ya seperti penjelasan saya di awal, bisa jadi kita akan terjebak. Terjebak sebuah pemilihan jurusan yang harusnya ini fase penting, tapi menjadi fase yang biasa-biasa saja, tapi kita harus membayar mahal setelahnya. Dan jangan lupa, hidup kita ini adalah hidup yang penuh berkat, sehingga harus menjadi berkat. Kita sudah memperoleh banyak hal, sehingga fase-fase penting dalam kehidupan kita harus kita sikapi dengan sikap yang juga mementingkan hal itu. Dalam hal ini, dalam memilih jurusan. Karena apa? Kesalahan memilih jurusan akan membuat hidup kita porak-poranda. Pada akhirnya kita tidak akan bisa bersyukur. Tidak akan bisa bersyukur berarti kita tidak akan bisa berbagi berkat untuk orang lain. Tapi sebaliknya, ketika kita melihat pemilihan jurusan ini sebagai sebuah momen yang sangat penting dan kita benar-benar serius, kita akan tahu bagaimana rasanya kita bersyukur saya memilih jurusan itu karena memang sesuai dengan diri saya. Saya sudah memikirkan matang-matang. Sehingga suatu hari nanti karir yang saya bangun itu adalah karir yang memang pas dengan diri saya. Saya terus merasa bersyukur.
Rasa syukur itulah yang akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang memberkati orang lain. Jadi, apa yang bisa kita bantu? Kami dari ANO siap untuk membantu Anda. Terima kasih.